Pada hari ini, pada Dies Natalis UI yang ke-74, kami, guru besar dan dosen, kami semua ada warga dari Universitas Indonesia, ingin menyatakan seruan kampus perjuangan, kampus UI. Karena ini adalah tugas kami, yaitu sebagai lembaga yang harus menjadi mata air bagi masyarakat. Bukan hanya pengetahuan yang harus kami hasilkan, tapi pengetahuan yang bermanfaat buat masyarakat, bukan buat kelompok-kelompok elit saja. Itu sebabnya saya akan membacakan seruan ini. Seruan kebangsaan kampus perjuangan. Genderang Universitas Indonesia bertalu kembali. Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman di tahun 65 dan Yunhab di tahun 98. Tak terbilang pula mereka yang dipenjara tanpa pengadilan pada tahun 1974 dan tahun 1978 karena menolak penguasa yang otoriter. Sungguh nampak diam, seakan kami tenggelam dalam kerja-kerja akademik di ruang kelas, di ruang seminar, laboratorium, dalam tumpukan buku, atau menulis gagasan di ujung pena. Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat. 5 tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa, dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup, keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai, ada orang, ada manusia, ada flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita, bangsa Indonesia. Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu. Kami cemas kegentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa kita dan keindonesiaan kita. Mr. Supomo, salah satu perumus konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Rektor UI tahun 51 sampai dengan 54, berpesan agar sivitas akademika Universitas Van Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat harus bisa merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan. Maka berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Depok, 2 Februari 2024. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Pak Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Oh maaf ya, ini nggak ada kaitannya dengan paslon-paslon ya.
kalau namanya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan guru besar Universitas Indonesia yang saya banggakan. Pertama, kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan Dies Natalis UI yang ke-74. Ini atas kerja keras dari para guru besar berkontribusi untuk kemajuan UI yang sekaligus kemajuan untuk Indonesia. Tadi kita sudah dengarkan apa yang menjadi keprihatinan tadi. Kita berdoa semua unsur yang memang punya peran dalam melaksanakan pemilu yang jurdil bisa tergerak hatinya untuk menjalankan tugas mulia untuk kepentingan anak cucu kita masa depan. Karena ini penting sekali, karena demokrasi itu dibangun dengan tidak mudah. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa didengar oleh semua yang punya peran di dalam mensukseskan pemilu pada 2024 ini. Saya berdoa semoga pemilu ini berjalan dengan lancar, baik, dan menghasilkan hasil yang betul-betul untuk bisa membuat Indonesia lebih hebat lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah sepakat bahwa para guru besar di semua wilayah Indonesia yang tergabung dalam Majelis Dewan Guru Kabupaten BH telah mengikrarkan pada 2 bulan lalu bahwa kami bertugas. Jadi kewajiban kita semua adalah untuk menjaga pemilu agar jujur dan adil. Dan kami juga sepakat bahwa setiap universitas harus melakukan langkah-langkah, baik secara individual maupun secara kelompok, untuk bisa menjalankan dan menjamin agar ke depan ini kita memiliki pemilu yang benar-benar diinginkan oleh rakyat Indonesia. Kita sudah lama sekali membangun demokrasi. Kita sudah menjadi satu full-fledged demokrasi, dan kita juga tidak mau pada tahun 2024 ini demokrasi kita dirusak oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan etika-etika bernegara. Intinya itu. Ada imbauan nggak ke mahasiswa, Bu? Kan ini para guru besar yang udah turun, apakah ada imbauan ke mahasiswa? Ya. Ya, kita betul. Jadi kami juga ingin menghimbau ada anak-anak kami, murid-murid kami, mahasiswa yang menjadi generasi muda, generasi Z, generasi milenial dan lainnya, yang juga saya kira memang mereka belum mengetahui sejarah masa lalu. Oleh sebab itu perlu mengetahui bahwa Indonesia sudah cukup lama bebenah diri untuk menjadi negara demokratis. Jadi ini saatnya mereka juga, yang terutama yang menjadi pemilih pertama nanti, juga harus berusaha untuk memastikan bahwa itulah yang akan terjadi lagi di Indonesia. Mereka semuanya harus melawan apabila ada upaya-upaya untuk mengintimidasi, dan kami sudah agak diintimidasi juga sebenarnya untuk menjalankan agar pemilu kita ini berjalan dengan adil dan baik. Intimidasinya, Bu Sulis mau bacain. Kami mendapat WA, ya, dibacain. Dari Ibu aja boleh. Kami mendapat WA dari salah seorang sebenarnya mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali. Kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UI, ikut dan lain? Karena harusnya kita bisa pergi ke pejabat yang benar dan menyampaikan ide-ide. Ya, jadi dan kebetulan dia itu dari angkatan. Tapi saya nggak tahu angkatan apa ya. Tapi pakai seragam. Ya, walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini. Ngakunya mahasiswa apa? Mahasiswa. Memang mahasiswa ya, alumni. Fakultasnya nggak tahu apa. Fakultas hukum. Fakultas hukum, capek-capek belajar hukum. Iya. Ada beberapa yang dikirimi WA seperti itu aja. Kayaknya enggak. Karena tidak semua teman-teman saya mendapatkan WA serupa. Maaf ya, kita copot Manas. Bu Prof Tuti, Kami enggak ngapa-ngapain. Kami mengatakan
Anda waktu di kampus diajari yang namanya academic freedom, kebebasan akademik dan etika akademik. Dan itulah yang sedang kami laksanakan pada hari ini. Bu, kan kenyataannya Jokowi sendiri sudah bilang dia kayak berpihak ya Bu, dan itu udah termasuk salah satu penyimpangan lah ya Bu ya. Nah, angle-nya apa sih Bu? Berarti ini kan udah terjadi nih dari Jokowi sendiri. Ini kan udah deklarasi, tapi nyatanya nanti di lapangan bakal kayak gimana sih Bu? Kita akan berusaha keras, tapi kan kita tidak memiliki kewenangan untuk do something. Ya, kami juga terutama di Fakultas Hukum itu kan merasa, ini yang merah-merah ini Fakultas Hukum, orange itu, yang merasa juga sangat terzolimi dengan keputusan hukum yang ada kemarin itu. Ya, jadi kita berharap agar kedepannya ini semua pejabat negara, mereka itu kan sudah disumpah dan menyampaikan sumpah. Apakah mereka melaksanakannya? Itu yang ingin kami tuntut dari mereka. Apakah yang diharapkan ini ingin seseorang turun atau salah satu paslon jangan sampai menang atau bagaimana sih itu sebenarnya? Kita berharap. Kami ini kan gerakan moral, bukan gerakan politik. Bukan gerpol. Jadi gerakan moral kami ingin, itu sebabnya kami kemarin dalam statement kami dianggap, oh kok dia bilangnya ganjen banget sih, kok halus sekali. Karena kita ini gerakan moral, kita bukan gerakan politik, dan kita berharap bahwa para pejabat yang politisi itu maupun yang bukan politisi kemudian mendengar seruan kami, himbauan kami. Apakah akan melakukan konsolidasi dengan para mahasiswa ini? Saya kira mahasiswa nggak perlu dikonsolidasi, mereka punya kemampuan dan kompetensi sendiri. Oh gitu. Ya mudah-mudahan mahasiswa kita itu kan guru ya, digugu dan ditiru. Jadi mereka saya harap juga memberikan statement yang jelas. Itu BEM UI. Mana BEM UI? Kamu ada sini nak. BEM UI apa pendapatnya tentang seruan DGB pada hari ini? Terima kasih teman-teman media. Perkenalkan nama saya Vera Uziel, Ketua BEM UI 2024. Mengenai seruan kita hari ini, tentunya ini merupakan semangat kita bersama Sivitas Akademika Universitas Indonesia yang melihat ada suatu permasalahan yang sedang menghampiri bangsa kita. Tentunya sebagai bangsa Indonesia, kita penting untuk menyikapi ini secara tegas, secara konkret, agar masyarakat di luar sana bisa mengetahui sebetulnya ada permasalahan apa yang kita hadapi. Kita penting untuk bergerak bersama, menyuarakan aspirasi kita, menyuarakan hal yang tentunya sangat tegas dan real. Dari itu kita menuntut pemerintah juga untuk merespon apa yang kita minta dengan konkret juga. Seperti itu. Konkretnya apa? Baik, apa yang akan dilakukan pastinya sejauh ini kita tetap berusaha untuk menjaga rasa percaya terhadap pemerintah. Tinggal bagaimana pemerintah untuk menjaga rasa percaya yang telah kita berikan. Tetapi apabila rasa percaya tersebut dihianati, tidak dihiraukan, tidak didengarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan ada gerakan-gerakan yang dapat menuntut kenyataan ataupun menuntut sikap yang lebih konkret dari pemerintah. Apakah BEM UI masih percaya dengan rezim saat ini? Dikatakan percaya atau tidak, mulai pada tahap tidak percaya, tetapi kita sebagai kalangan intelektual penting untuk melihat dari segala sisi. Maka dari itu, seiring berjalan waktu ke depan, kami akan melihat segala sisi tersebut, dan apakah nantinya hasil kajian kami, hasil diskusi kami, hasil pantauan kami membuktikan hal yang sebagaimana mestinya, nantinya kami akan mengeluarkan sikap yang lebih jelas daripada hari ini. Apakah itu tidak terlalu lama? Keputusan Jokowi mundur nggak? Sejauh ini masih dalam tahap pembahasan. Cukup. Turun ke jalan tentu tetap menjadi opsi, tetapi bukan yang utama seperti itu. Baik. Terakhir 1 menit dari Ketua Iluni FAUI. Selamat siang teman-teman semua. Yang terhormat Dewan Guru Besar UI, hari ini kita berulang tahun yang ke-74. Dan hari ini kita ingin membuat sejarah juga. Kita ingin mengambil peran dalam perhelatan di bangsa hari ini. Kita tahu negara ini tidak sedang baik-baik saja teman-teman semua, dan kita perlu pemikiran dan gagasan yang konkret, gagasan yang kritis, gagasan yang memberikan solusi. Dan saya kira tentu UI, kami di sini semua akan memberikan dukungan kepada seluruh gerakan akademika di UI. Saya mewakili teman-teman di alumni, Ikatan Alumni Fakultas, ingin juga menyampaikan kepada teman-teman semua, mohon gerakan ini terus didukung, terus disupport, karena tanpa itu semua kita tidak akan bisa menjadi sebuah pekerjaan yang besar. Mahasiswa bisa turun ke jalan, kami bisa berbagi pemikiran dan gagasan. Dan mudah-mudahan hari ini keberanian dan kesederhanaan kami
sampaikan kepada bangsa ini, mudah-mudahan bisa menjadi catatan Amin. dan menjadi stimulan buat gerakan-gerakan berikutnya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait mundurnya Mahfud MD, apakah UI setuju Jokowi dan Prabowo juga mundur? DGBUI tersenyum mendengar pertanyaan Anda. Orang jawabannya udah jelas-jelas gitu loh ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat bekerja lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Prof, Guru Besar Antropologi Hukum. Iya. Melihat kondisi hukum hari ini, apa komentarnya? Saya itu sebenarnya udah banyak nulis, udah banyak ngomong, masih perlu lagi. Boleh dong. Ya tentu saja kami tidak mau Indonesia itu dirusak hanya karena kepentingan politik sesaat. Indonesia terlalu besar, terlalu kaya, terlalu beragam. Gitu. Jangan hancurkan Indonesia hanya dengan kesadaran-kesadaran palsu, hanya dengan pembangunan yang penting, tetapi tidak memperhatikan bahwa di dalam hutan, sungai, danau itu ada orang-orangnya dan mereka tergerus semuanya. Itu banyak dibuktikan dengan berbagai penelitian. Bagaimana pengerukan tambang hutan, deforestasi hutan itu menghancurkan keragaman hayati. Keragaman hayati itu adalah sumber pengetahuan, sumber makanan, sumber obat-obatan yang nggak bisa terbarui. Itu yang kami nggak bisa terima. Baik. Kemudian isinya itu kan banyak sekali seruan. Apakah selemah itu Civitas Akademika UI untuk mengubah nasib bangsa ini? Oh, kami berada pada tataran filosofis. Ya. Jadi kami tidak bisa untuk mengatakan yang seharusnya apa gitu. Jadi kalau saudara mempersoalkan etika, kita semua mempersoalkan etika, itu paling tinggi tuh. Nggak ada sanksinya, nggak tertulis, tetapi itu paling tinggi. Nilai-nilai yang paling tinggi. Jadi jangan katakan bahwa seruan itu terlalu lemah dan lain-lain. Baca, resapi, dalami, dan kemudian konkretkan dengan membaca kembali literatur yang ada. Itu semuanya berdasarkan literatur yang kita bicara tadi. Karena faktanya ketika Jokowi menanggapi petisi dari UGM, Jokowi hanya menanggapi singkat, itu demokrasi. Kami itu gerakan moral, bukan gerakan politik. Kami bukan tempatnya untuk berjuang di jalanan. Itu kami ada di tempat-tempat ini. Baik, Bu Prof kan mengajar mata kuliah hukum ya? Iya. Melihat hukum seperti ini kan, apa hanya bisa melalui seruan? Menurut Mas gimana? Mas maunya gimana? Enggak. Kami nggak mau ngikutin apa yang kata Mas bilang. Bukan, ingin dapat informasi yang lebih. Ya banyak dong. Kami kan juga menyeruak ke tempat-tempat proses-proses pembuatan legislasi. Itu di situ banyak orang UI, di eksekutif. Kami selalu bicara, bahkan melalui media dan lain-lain. Itu yang bisa kami lakukan sebagai gerakan moral. Kami bukan di struktur kenegaraan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka aja yang harus dengerin kita. Kalau mereka nggak dengerin kita bisa menyerukan hal yang lebih besar lagi. Gitu. Terakhir Prof, tanggal 14 Februari ada kesempatan Indonesia untuk mengubah jalan bangsa ini. Apa seruan dari Bu Prof untuk masyarakat Indonesia? Ya pemilunya akan berjalan saja, tetapi apakah jalannya itu jujur, adil, tidak ada intimidasi, orang bebas untuk menyoblos mana yang dia mau, itu pertanyaan. Dan ini adalah tanggung jawab Mas juga untuk melakukan pengawasan, bukan hanya saya, bukan hanya kami ya. Terima kasih banyak.